Baik, mungkin kita bisa langsung mulai. Sebelum mulai, mungkin saya bisa memperkenalkan saya diri dulu. Halo semuanya, nama saya Ku dari Sarang, dan selamat datang di acara hari ini, Discover Your Pathway from Study to Career in Korea, dengan Seoul National University of Science and Technology. Jadi, acara hari ini dibawakan oleh Sarang, dan didukung oleh Seoul National University of Science and Technology, dan juga UNI. Apakah UNI? Uni adalah University Network for International Education, dan saya akan memperjelaskan masing-masing setelah ini. Oke, sebelum mulai mungkin jangan lupa untuk mute mikrofonnya, dan jika ada pertanyaan, tolong menggunakan fungsi chat, dan mungkin tinggal taruh pertanyaan atau inquiry di sana. Dan jangan lupa untuk be respectful to one another. Jadi untuk hari ini rundown-nya akan berada seperti ini. Kami mulai dengan perkenalan tentang Soul Tech dulu, dan kita akan mengundang Angela, mahasiswi Indonesia di Soltech, untuk mungkin memperjelaskan dan juga share about how's the life in Soltech. Nah, setelah itu kami akan mengadakan AMA session. Dan jadi jangan lupa untuk tulis pertanyaan jika ada pertanyaan. Oke. Dan jangan lupa untuk mengisi formulir di Google Form untuk mendapat benefit dan price. Jadi, oke, baik, kita bisa mulai dengan introduksi tentang Soltech dulu. Sebentar, saya akan ganti screen dulu. Oke. Baik. Kalian bisa lihat screen saya ya. Oke, saya mulai dengan Soltik dulu. Oke, baik. Saya akan memperkenalkan salah satu universitas terkemuka di Korea Selatan, yaitu Seoul National University of Science and Technology. Dan dalam bahasa Korea adalah Seoul Kwa학기술대학교. Dan biasa Universitas Seoul National University of Science and Technology biasa disebut Seoul Tech. Jadi dari sekarang saya akan memanggil ini kuliah ini Seoul Tech. Mari kita mulai dengan mengenal sekilas tentang universitas ini. Oke, baik, ini foto kampusnya. Dan dengan sejarah lebih dari 110 tahun, Soltech telah menjadi salah satu universitas yang berkembang paling cepat di Korea. Dan saat ini, universitas ini memiliki sekitar 11.800 mahasiswa. Dan Soltech adalah universitas nasional yang berlokasi di bagian utara di Seoul. Jadi mau kemanapun, karena lokasinya sangat strategis, gampang. Dari dalam 30 menit bisa kemanapun. Jadi tepatnya di Nowon-gu di Seoul. Dan Seoul Tech memiliki 7 fakultas dengan 31 departemen, menawarkan berbagai program sarjana dan juga pasca sarjana. Dan selain itu, Soltech diakui secara global. Jadi Universitas Soltech menempati peringatan pertama ya di Korea untuk engineering dan petroleum menurut QS World Ranking by Subject. Dan selain itu, Soltech juga merupakan bagian dari program GKS, yaitu Global Korean Scholarship. Dan juga Soltech memiliki jaringan global yang luas, sangat luas. Jadi bekerja sama dengan lebih dari 330 institusi dari 61 negara. Dan juga menyediakan program dual degree. Jadi seperti program MSDE, yaitu singkatan untuk Manufacturing Systems and Design Engineering, dan ITM, yaitu IT Management, yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan dual degree dari Soltech dan Universitas Mitra Special seperti Northumbria University di Inggris. Dan untuk mendukung mahasiswa internasional, Soltech menawarkan lebih dari 400 kelas. Jadi lebih dari 400 kelas yang diadakan sepenuhnya dalam bahasa Inggris, yaitu namanya English Courses. Dan biaya pendidikan, karena ini satu fakta tentang Soltech, yaitu Soltech adalah satu-satunya kuliah di Seoul yang nasional. Jadi bukan swasta tapi nasional. Jadi biaya pendidikan pun sangat terjangkau dibandingkan dengan universitas swasta lainnya di Korea. Jadi dan juga banyak kesempatan untuk mendapat beasiswa.
Jadi Soltech menawarkan berbagai beasiswa bagi mahasiswa internasional. Dan as a matter of fact, 67% dari semua mahasiswa internasional mendapat beasiswa. Ini sangat tinggi walaupun mau dibandingkan universitas-universitas lain di Korea. Jadi misalnya mahasiswa dengan prestasi akademik tinggi dapat menerima potongan biaya kuliah hingga 100%, yaitu jadi gratis ya. Serta biaya asrama pun bisa dapat dengan penuh. Dan untuk program sarjana, mahasiswa perlu mempertahankan IPK atau GPA tertentu dan memiliki kemampuan bahasa Korea atau Inggris yang memadai. Dan juga asrama mahasiswa di Soltech memiliki fasilitas sangat modern dengan pilihan kamar 1 hingga 4 orang. Jadi biaya akomodasi pun mulai dari $530 per semester untuk kamar 4 orang. Selain itu, terdapat juga fasilitas lengkap seperti perpustakaan, tempat fitness, dan juga lain-lain. Jadi untuk biaya asrama pun kalau dibanding kuliah-kuliah atau kampus-kampus swasta di Korea sangat terjangkau. Dan juga Soltech juga menawarkan program khusus untuk mahasiswa internasional seperti kalian. Jadi seperti program pengalaman budaya, konsultasi psikologi, dan kuliah khusus juga disediakan oleh Soltech. Dan selain itu ada juga program bahasa Korea untuk membantu mahasiswa beradaptasi dengan kehidupan di Korea. Dan juga seperti bisa lihat di foto-foto seperti di sini, kehidupan di kampus sangat mendukung dengan berbagai fasilitas seperti trek lari, kafeteria, atau toko serba ada, convenience store, dan juga global lounge. Ini semua fasilitas ini khusus untuk mahasiswa-mahasiswi di Soltech. Jadi saya percaya Soltech adalah pilihan yang sangat baik bagi kalian yang ingin melanjutkan studi di di Korea Selatan, tentunya di Seoul. Jadi dengan sejarah panjang, fasilitas modern, dan juga komitmen terhadap kualitas pendidikannya sangat tinggi, universitas ini, Soltech, akan membantu kalian mencapai cita-cita akademik dan profesional. Oke, selanjutnya kami akan menonton video tentang Soltech. Okay, next on, we are going to watch a video about Soltech. Seoul National University of Science and Technology, Soltech, is a national university in Seoul with a tradition of excellence of over 110 years. It is a large campus of over 500,000 square meters that is both an eco-friendly, in line with the carbon-neutral era, and a smart campus that utilizes cutting-edge technology. Ranked first in university-led startups for 3 consecutive years. A key element in our success is Sangsang Hall, which is designed to provide a barrier-free space and to facilitate improving students' creativity. We help students find employment in Korean companies and also provide startup education. We have a makerspace, a design and thinking room, a 3D printer room, and a one-person media studio, plus arrange mentorship by our experienced alumni and faculty. As a specialized university in convergence-type science and technology, we are operating 7 colleges and 7 graduate schools. We are also pioneering a new field by converging humanities and the arts into new, more human-centered engineering designs, humanistic for STEM disciplines. We are fostering creative convergence to help our students become leaders in the era of the 4th Industrial Revolution. It is working on human-centered design for AI applications, future energy, and intelligent semiconductor applications in IoT, smart buildings, and healthcare. To nurture high-quality human resources through research,
we have created a research-oriented university culture that is creating new breakthroughs in enterprise software, robotics, and additive manufacturing, such as new composite 3D printing with embedded electronics. The dormitory consists of 6 modern-style buildings that can accommodate 2,600 people, and 100% of all international students can move in. We also have a shared kitchen in the dormitory building. The student library has a wide variety of books from around the world. Western and Asian science and technology, literature and cultural resources from all heritages, and global digital access through our university's various content licenses. A study room and a book cafe are also available. In the media hall located in the administration building, you can see the long history and values of our school. Our vision is to create a global talent pool to drive the technologies and industries of the future. From Soltech, you can study and learn from partners around the world. Our school has a global network of 62 countries, 310 universities, and 10 institutions. Currently, about 1,000 international students are enrolled in the school, and we are creating an optimal global educational environment through English lectures and various support programs. A summer school program is also in operation where exchange students can participate for free. Soltech operates various cultural experience programs, such as international student athletics competitions, soccer competitions, and temple stays, to help international students lead a more meaningful college life. In addition, to help our international students adjust to university life in Korea, we host a vibrant international student club, a language and subject tutoring program, a student buddy program, and have friendly restaurants adjacent to campus where you can make new friends and have fun. A university of the world that will contribute to the future of mankind. Soltech ranks first among startup leading universities. Number 1 in QS-WUR Petroleum Engineering in Korea. Soltech boasts second place in national and public universities in Korea. Soltech shows excellent performance and is recognized for its international leadership. Activation of international joint research to enhance global research competitiveness. Intensive support for core research institutes by specialized field and postdoc research professors. We have world-class research capabilities through our efforts to attract talent. In particular, our university ranked first in the energy sector in the QS World University Rankings. We pride ourselves on being the best university in the country. Our dream, your future, where everything you imagine becomes reality. A university where dreams become reality. Seoul National University of Science and Technology. Oke, baik seperti itu untuk penjelasan tentang Soltech. Jadi selanjutnya mungkin kita bisa mengundang Angela untuk share her experience in Soltech. Angela, please. Oh, harus on mute dulu ya sebentar ya. Hai everyone, selamat malam. Jadi perkenalkan, nama aku Angela Rosario Saputan dan di sini aku bakal sharing-sharing sedikit soal pengalaman aku sebagai mahasiswa yang lagi enroll di Soltech. So, next. So a little bit about me, nama aku Angela dan I'm 20 years old this year. Aku lahir di Makassar, Sulawesi Selatan. Di sini ada yang dari Sulawesi juga. A bit of fun fact. Oh, ada nih Kak Dewi. Nah, a bit of fun fact, aku sebenarnya adalah putri pariwisata kota Ambon. Di sini ada yang dari Ambon. Tapi eh, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa putri pariwisata kota Ambon yang harusnya mewakili tourism Indonesia memilih untuk kuliah di Korea Selatan? Nah, menurut aku sendiri, eh eh, kita mengappreciate dan dengan kita belajar di luar, kita itu bisa bertemu orang-orang baru, dan dengan begitu kita wawasannya lebih terbuka ya, jujur aja.
Dan ya, enough about me. Kita bisa next ke Life in Soltech. Jadi kenapa aku memilih Korea? Pertama-tama, jujur, aku secara pribadi bisa bahasa Korea. So it's more convenient for me. Tapi selain itu, kita harus ingat juga bahwa Korea itu eh, punya salah satu pendidikan yang terbaik ya di Asia. Terutama karena aku ngambilnya arsitektur. Di sini tuh architecture and engineeringnya itu salah satu yang terbaik juga, seperti yang tadi udah disebutkan di video. Next. Now, kita masuk ke location, weather, and culture. Karena ini adalah salah satu pertimbangan aku dalam memilih Seoul Tech juga. Pertama-tama, tadi udah disebutin juga, letaknya di Seoul di bagian utara. Jadi kalau mau kemana-mana itu enak banget, karena Korea sendiri, public transportationnya itu it's very accessible. Bahkan ada bus juga yang masuk ke dalam kampus. Jadi kalau misalnya sekarang kan lagi winter ya teman-teman. Jadi jujur kalau jalan keluar itu rada dingin. Tapi untungnya karena ada bus yang sampai masuk ke dalam kampus itu sendiri, jadi it's very comfortable. Um, Lalu weather, seperti yang udah aku sebutin juga, di sini aku udah ngerasain all four seasons. Di sini aku pertama kali lihat salju juga, which is a very magical experience, not gonna lie. Um, di foto yang sebelah kiri itu waktu musim gugur tahun ini, and it's very pretty. eh iya, jadi sebenarnya sebelum aku ke Korea sendiri, salah satu ketakutan terbesar aku itu karena aku takut sama cuacanya. Karena di Indonesia kita kan biasa 30 derajat, 35 derajat. Sampai sini tiba-tiba -1, -2. Kan panik sendiri ya sebenarnya jujur. Tapi ternyata setelah dijalani, everything is good, everything is fine. Kita bisa handle kok. Apalagi kan mereka di dalam ruangan juga ada pemanas ruangan dan lain-lain. Jadi it's manageable. Next. Um, nah, kita ngomongin soal eh when I first got here. Jadi pastinya kita bakal takut banget dong. Karena apalagi aku kesini kan pertama diantar sama orang tua. Terus setelah itu langsung sendirian. Sendirian di negara orang yang 5.000 kilometer jauhnya. Itu pasti takut banget. Tapi Soltek ini mereka ada program namanya Buddy System. Jadi sebelum orientation itu sendiri kita udah dikontak sama buddy kita masing-masing. Dan eh, kita udah ngobrol-ngobrol lewat chat dulu. Terus waktu orientation itu kita bakal ngumpul sama buddy kita. Terus kita bakal di-guide dan ketemu-ketemu sama anak-anak international students yang lain dan juga Korean students. Di sini kita juga main games, ice breaking, dan menurut aku ini salah satu hal yang gak boleh kalian lewatin kalau kalian memang nantinya akan masuk ke Soltech, karena disinilah kalian bisa menjalin hubungan sama teman-teman kalian ya, terutama anak-anak internasional. Next. Nah, ini how I spent my day in Soltech. So, this is a regular day for me. Jadi, biasa pagi-pagi aku ke gym. Jadi, kebetulan aku ini tinggal di dorm. Aku dorm ini um, satu kamar berdua. And it's very convenient karena sisa turun tangga ke bawah udah langsung ada gymnya. Nah, setelah dari gym aku ke kelas dan di situ di sebelah kanan di foto ketiga juga kalian bisa lihat salah satu lab dari architectural engineering. Siapa tahu di sini ada yang berminat masuk ke kira-kira labnya kayak gini ya. Di sini kita lagi ngukur soal um, HVAC, jadi soal ventilasi gitu. Next. Now, ada yang tahu nggak mereka-mereka ini siapa? Aku yakin di sini yang tertarik ke Korea pasti karena K-pop. Pasti ada yang karena K-pop. Nah, foto pertama itu ada Yunha, foto kedua itu ada A-Pink, dan foto ketiga, lo kok nyujin sih? Lesa Rafim, Lesa Rafim guys.
Foto ketiga. Nah, ini adalah salah satu keseruan yang ada di Soltech saat Full Festival. Di sini juga aku ketemu banyak sama teman-teman baru. Terus kapan lagi coba aku bisa nonton mereka-mereka ini ya? They have like six performers and these are three of them yang aku foto. Next. Dan mereka tuh bukan cuma ada festival aja, mereka punya berbagai program seperti yang sudah dijelaskan tadi juga. Kalian bisa lihat di sini ada kayak uh, cultural trip, ada beberapa cultural trip dan di sini ini baru 2 minggu lalu atau minggu lalu aku lupa. Di sini kita bareng-bareng trip dengan International Student Club ISC. Kita ke Everland. Lalu di foto paling bawah sebelah kanan mereka juga ada kayak music festival. Jadi mereka ada konser. Nah, konser ini itu diadakan oleh sebuah organisasi musik di sekolah di kampus kita ini. Dan salah satu teman aku yang anak international juga dia sempat perform di sini. Jadi mereka they're very open to foreigners. Mereka sangat terbuka dengan komunitas uh, internasional. Next. So that's all from me. Jadi pesan aku ya buat kalian, kalian gak usah takut dengan uh, kalian gak usah takut dengan harus tinggal sendiri ataupun akan jauh dari rumah, karena di sini semuanya sangat welcoming dan aku yakin banget kalian semua itu bisa untuk adaptasi. And that's how you grow. Thank you. Baik, terima kasih banyak Angela atas penjelasannya dan juga sharing your experience in Soltech. Berikutnya kami bisa langsung mulai dengan AMA, Ask Me Anything. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di chat dan mungkin saya dan Angela bisa langsung dijawabkan. Oke. Mungkin pertanyaan pertama mungkin biasanya sih banyak tentang beasiswa. Jadi pertanyaan pertama juga mungkin kita bisa mulai dengan beasiswa ya. Ya, seperti tadi saya sudah kasih tahu, jadi 67% dari semua international student sudah mendapat beasiswa dari Soltech. Jadi dari nomornya sendiri kalian mungkin bisa tahu uh, cara apa sudah banyak mahasiswa mahasiswa internasional yang sudah dapat beasiswa dan juga jujur aja lebih banyak kesempatan untuk S2 dan S3 daripada S1. Dan juga mungkin saya bisa kasih informasi lebih banyak tentang beasiswa S2. Tentunya untuk di Indonesia ada 3 kuliah yang sudah partner up dengan Soltech yaitu UI, ITB, dan UGM. Jadi kalau ada yang sudah S1, selesai S1 di UI, ITB, atau UGM, ada program namanya ST Alliance, yaitu Seoul Tech Alliance, di mana kalian bisa mendapat beasiswa khusus dari Soltech. Jadi kalau ada alumni UI, UTB atau UGM, kalian akan mendapat beasiswa dengan kesempatan atau probability yang lebih tinggi kalau dibanding yang lain. Jadi ada beasiswa khusus seperti itu juga. Just to name a few itu salah satunya. Dan selain itu mungkin ada GKS juga atau dari lab-lab dari profesor atau dari kuliah sendiri. Jadi banyak, pasti banyak. Dan mungkin kalau untuk pertanyaan kedua bisa Angela eh, menjawabkan ini ya, tentang kira-kira biaya hidup di sana sehari habis berapa won? Oke. Uh, aku sendiri kan tinggal di dorm. Jadi Mhm, untuk di dorm sendiri itu kalian bisa memilih. Kayak yang tadi mhm, ada um, udah dikasih lihat tabelnya ya. Jadi mhm, kalian bisa pilih bisa makan di cafeteria itu mau sekali, 2 kali atau 3 kali. Kebetulan aku ngambilnya yang sekali doang. Jadi mhm, aku tiap makan siang itu makan siang di cafeteria. mhm, Lalu untuk makannya karena aku mau explore keluar, itu mhm, aku biasanya makan sama temen, mungkin kira-kira sekitar 10 sampai 20 ribu won. mhm. Itu per hari, per 1 kali makan. Tapi Mhm. itu bukan yang hemat ya guys. Kalau hemat kalian bisa mungkin di bawah, atau mungkin kalau agak boros bisa di atasnya. Mhm. Cuma aku perkiraan sekitar 10 sampai 20 ribu. Baik. Kalau hangout gitu biasa habis berapa? Mungkin kalau cafe juga sekitar 10 ribu ya guys. Mhm. Kalau transportation kan ada public transportation, jadi lebih hemat kalau dibandingin sama Indonesia harus pakai Gojek atau pakai Grab ya.
Dan juga sekitar kampus Soltech tuh nggak begitu mahal sih, karena sudah dekat dengan kampus dan juga banyak mahasiswa-mahasiswi. Jadi untuk sehari-harian nggak begitu mahal, tapi kalau mau hangout atau nongkrong gitu pasti ya mahal juga. Oke, pertanyaan Oh iya, selanjutnya. tambahan sedikit. Kalau misalnya kalian nggak ambil meal plan di sini, Hmm, tapi kalian kebetulan mau yang cepat atau mau yang di dekat-dekat kampus aja, di Soltech itu kantin bukan cuma satu guys. Jadi ada dua kantin lainnya yang bisa kalian datengin dan kalian langsung beli di sana aja. Itu juga lumayan affordable. mhm. Baik, baik. Dan juga ada yang tanya, untuk persiapan bahasa menuju ke Universitas Korea, mungkin Soltech ya, lebih baik mempersiapkan topik atau IELTS? Paling bagus menurut saya sih topik, tapi kalau topiknya belum mencapai level 4 atau 5, lebih baik mempersiapkan IELTS yang dengan skor yang tinggi. Soalnya karena dari Soltech juga ada beasiswa khusus untuk yang sudah mendapat topik atau IELTS di atas skor tertentu. Misalnya kalau topik di atas 5 atau 6 bisa dapat beasiswa, untuk IELTS dia kalau nggak salah di atas 6,5 atau 7,5 bisa dapat beasiswa untuk S1. Oke. Mungkin untuk informasi lebih lanjutnya saya bisa share screen tentang beasiswa. Soalnya pasti banyak ingin tahu tentang beasiswa ya. Seperti ini. Jadi kalau topik level 4 atau IBT 80 bisa dapat 50% tuition fee scholarship untuk semester pertama. Kalau di atas 6 bisa dapat full tuition fee plus full boarding fees juga. Jadi tidak banyak kuliah yang di Korea memberikan dan memberi kesempatan seperti ini untuk beasiswa. Jadi pasti ini salah satu alasan karena kenapa kalian harus memilih Soltech. Oke, selanjutnya eh, mungkin untuk Angela juga bisa langsung lihat pertanyaan di chat dan kalau ada yang bisa dijawabkan bisa langsung jawab saja. Mungkin bisa kasih tahu tentang bagaimana Angela belajar bahasa Korea sebelum Angela datang ke Korea. Sorry, boleh tolong diulang pertanyaannya tadi agak Mungkin putus-putus. bisa berbagi informasi tentang cara bagaimana Angela Angela belajar tentang bahasa Korea sebelum Angela datang ke Korea. Wah, agak sharing ya, Kak. Ya, sharing. Ini sebenarnya aku belajar bahasa Korea itu Hmm, waktu COVID. mhm, Jadi aku sebenarnya cuma bosen aja. mhm, Jadi I started watching Korean dramas. mhm, Terus karena aku mulai nonton kan, kalau orang lihatnya tuh kayak apa sih buang-buang waktu gitu kan. Jadi mhm, biar aku nggak dibilangin kayak gitu, aku mulai belajar bahasa Korea. mhm, Biar kalau aku nonton film Korea atau kayak drama-drama itu, aku bisa mhm. bilang ini tuh aku lagi latihan listening tahu gitu. Jadi aku belajarnya tuh dari YouTube atau dari podcast. Mhm. Aku nggak keluar uang sama sekali guys belajar bahasa Korea. Semuanya pakai internet aja. Baik, itu ya tips apa yang kalian bisa apa ya memperhatikan, jadi bisa langsung digunakan juga. Dan juga ada yang tanya tentang ambil sekolah bahasa aja bisa. Oh ya, bisa. Karena Soltech mempunyai International Language Center juga, di mana kalian bisa belajar bahasa Korea. Dan juga setelah mendapat sertifikat dari institut itu, bisa kalian menggunakan sertifikat itu untuk substitute topik. Jadi kalau topiknya belum ada, bisa langsung ambil kursus di International Education Center dan menggunakan sertifikat itu untuk mengajukan untuk S1, S2, atau S3. Oke, biasa untuk beasiswa seperti itu. Dan juga seperti saya tadi sudah menjelaskan, mungkin saya bisa kasih lihat slide-nya. Ada lebih dari 400 kelas di mana kalian bisa ambil kursus dalam bahasa Inggris. Jadi untuk S2 pun ada English track juga, jadi tidak usah khawatir. Mau tanya dong, kalau kuliah sambil kerja bisa nggak? Bisa, tapi kalau saat semester ada restriction, jadi hanya bisa kerja di bawah 20 jam per minggu. Mungkin ada teman Anjala yang kerja sambil berkuliah. Ada guys. Jadi kebetulan roommate aku ini orang Vietnam Hmm? dan jadi dia itu dia ngatur jadwalnya. Jadi dia bisa kerja
em, selama berapa ya, sekitar 5 atau 6 jam Mhm, waktu di malam hari. Jadi malamnya dia kerja mhm, for like 3 days a week. mhm, Terus habis itu siangnya dia kuliah. Cuma jujur kalau aku sejujur-jujurnya ya teman-teman, kayaknya mhm, agak berat kalau kalian memaksimalin 20 jam itu. Karena mhm. bagaimanapun kan kalian di sini untuk kuliah dan kalian itu harus belajar juga, apalagi kalau masa ujian. Betul. Jadi mungkin kalau memang mau kerja, aku saranin jangan dimaksimalin deh, karena kalian butuh Hmm, istirahat juga. betul. Oke, jadi seperti itu ya. Roommate-nya Anjala pun bekerja sambil berkuliah, tapi pasti bebannya besar juga. Jadi cukup eh, capek juga, soalnya harus apa belajar, terus juga kerja juga. Jadi pasti capek. Oke. Ada yang tanya background kampus sebelumnya ngaruh nggak Kak buat apply beasiswa di sini? Mungkin ini pertanyaan untuk S2 atau S3 ya. eh Jujur aja sih pasti ngaruh, tapi tidak usah harus top-top gitu, kampus yang top-top di Indo atau di luar negeri. Masih bakal ada kesempatan untuk mendapat beasiswa di Soutech. Dan ya, seperti itu. Kalau misalkan ikut tesnya, apakah harus bisa bahasa Koreanya atau bisa sambil berjalan? Biasa sebelum masuk sudah harus bersiapkan topik atau sertifikat dari language center dari Soutech. Jadi mungkin harus bersiapkan kemampuan bahasa Korea dulu sebelum masuk. Oke. Sebelumnya Angela pernah ambil topik nggak? Aku belum pernah sih. Belum pernah ya. Soalnya di sini juga aku ikutnya kelas bahasa Inggris sebenarnya. Oh, oke. Kebanyakan kursusnya ambil apa aja untuk yang bahasa Inggris? Yang sekarang Angela lagi ambil. Oh, so I'm taking architectural aesthetic. Mhm. Oh, ada architectural um wah tiba-tiba lupa. Hmm. Architectural materials. Terus Aha. aku ada ambil A HVAC system building. Mhm. Lalu ada nih agak melenceng dikit, aku ngambil social entrepreneurship, guys. Oh, social. Tapi semua itu profesornya, their English are very fluent. Mereka Mhm. tuh bener-bener bagus banget bahasa Inggrisnya. Jadi kita ngerti. Mhm. Untuk buat yang takut aksen-aksen Konglish yang kental itu di sini sih nggak ada, guys. Baik, oke. Angela sendiri pernah ikut komunitas atau grup-grup di dalam kampus nggak? Em, di dalam kampus sendiri paling Hmm. karena kita international students, jadi kita banyak sama International Student Club. Mhm. Jadi itu yang tadi aku sempat bilang juga kita ke Everland bareng-bareng atau Mhm. kalau untuk grup-grup itu mungkin seperti yang Buddies Group Mhm. yang aku bilang waktu orientation itu Mhm. bukan cuma berakhir waktu orientation guys. Jadi Mhm. bahkan setelah orientation pun kadang kita makan-makan bareng, ngobrol-ngobrol Baik, begitu. baik. Lalu, Ada kesempatan seperti itu ya. mm-mm. Hmm. Lalu untuk jangan takut kalau kalian nggak kalau kalian merasa susah cari teman di sini, karena aku merasa profesor-profesor di sini they're very supportive. Mereka ngerti kalau kita bakal susah cari teman. Mhm. Jadi mereka sangat membantu kita. Contohnya tuh mereka they will divide us into groups. Jadi untuk kayak tim project gitu-gitu. Mhm. Jadi kita bisa lebih membaur sama locals yang di sini atau sama anak-anak internasional lainnya. Baik, baik. Jadi tinggal cari sendiri ya kesempatannya. Bener. Baik, okay. Dan tadi, just want to know, is there any facility for disabled students at Soltech, especially for students who want to apply for a graduate program? I believe this applies for all, like undergraduate, graduate, dan juga S3. Uh, Almost all campuses and universities and public transport in Korea is mandated to follow the guideline that is provided by Korean government. Jadi pasti untuk yang disabled juga tidak akan mengalami kesulitan yang banyak, dan it's many places are very very friendly towards this.
Jadi nggak usah khawatir mengenai ini. Dan juga apakah untuk bisa lolos program beasiswa untuk S1 diharuskan sertifikat topik dan IELTS? Ini wajib sih. Kalau untuk dapat beasiswa wajib harus ada topik atau IELTS yang skornya tinggi. Terus ada yang tanya kuliah sambil kerja bisa. Tadi sudah menjawab. eh Beasiswanya full sampai selesai. Ini ada yang tanya juga Hmm? soal um, praying room. Mhm, Jujur aku karena bukan muslim, jadi aku nggak pernah coba lihat. Tapi ini aku udah search di mhm, internet dan katanya ada ya mhm, praying room untuk yang muslim. mhm. Ya, jadi pasti ada juga. eh, Kebanyakan beasiswa-beasiswa ya. Atau mungkin Angela pernah ketemu international student dari Indonesia nggak? Sewaktu di Soltech. Pernah, dan Hmm. jujur itu sangat unplanned ketemunya. Mhm, Jadi aku kebetulan lagi lewat dan kalian udah lihat kan tadi aku ada kasih foto yang waktu lagi musim gugur dan itu emang cantik banget. Dan mhm, aku kebetulan lagi lewat terus lihat orang foto-foto. mhm. Terus kebetulan mereka ngomong pakai bahasa Indo. Jadi aku samperin aja langsung kan lah orang Indo Heeh, Kak gitu. heeh. Dan kebetulan mereka itu lagi S2 di sini. Hmm, Tuh betul betul. jadi. Seperti Angela tadi bicara, kebanyakan anak-anak Indo tuh yang lagi ambil S2 S3 ya. Jadi S1 Bener. di Indo, S2 S3 di Soltech. Soalnya banyak karena kuliahnya sendiri bagus dan juga banyak kesempatan untuk mendapat beasiswa. Terus ada yang tanya, ada jurusan apa aja di S2 dan S1? Bisa langsung lihat dari screen yang saya sedang share. The graduate school ada seperti ini. Dan untuk Rewel, salah satu kuliah paling terkenal di Korea. Soltech adalah salah satu kuliah terkenal mengenai jurusan railway dan juga untuk colleges untuk S1 adalah seperti ini. Dan juga mungkin untuk biayanya pun seperti tadi saya sudah bicara kalau dibanding dengan kuliah-kuliah swasta jauh lebih terjangkau. Jadi ini mungkin salah satu alasan karena kenapa kalian harus pilih Soltech. Oke, itu kan S2, beasiswa, apalagi SMK jurusan bagian bangunan. Kira-kira untuk satu jurusan arsitektur, nilai praktek di sekolah bakal jadi nilai plus nggak? Oh iya sih, menurut saya iya Pak. Kalau kalau nilainya bagus pasti mengaruh, kalau jelek juga pasti mengaruh, tapi in a bad way. Jadi harus memastikan mendapat nilai praktek yang bagus. Untuk sekarang untuk mendapat admisi dan juga beasiswa di Soltech. Oke. Kebanyakan teman-teman international student Angela tuh dari negara mana? Oh, Soltech. Mm-mm. Aku merasa di sini banyak yang dari Prancis dan Jerman. Mhm. Kan. Jadi mungkin the international students, kalau untuk anak-anak yang exchange, aku bisa Mhm. bilang sekitar 40% dari Jerman, 40% dari Mhm. Prancis, sisanya baru dari mana-mana. Baik, baik. Yang untuk di sini yang memang kuliah, Mhm. itu banyak yang dari Mongolia atau Oh, dari oke. Vietnam juga. Mhm. Jadi lumayan beragam sih teman-temannya. Jadi, jadi kebanyakan dari Prancis dan juga Eropa dan juga Mongolia juga banyak juga. Iya. Oh, ini ada yang tanya, Mhm. kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan dan apa apa yang sulit? Nah, Oh, menurut oke. aku sebenarnya Hmm. nggak ada yang sulit-sulit banget, standar lah Mhm. ya kalau kalian Mhm. apply ke kampus manapun. Mhm. Paling yang agak malesin buat aku, karena aku masuk dorm, jadi itu Mhm. kita harus ada proof of vaksin, Mhm. sama kita harus scan untuk TBC, karena full health license lah ya, karena kan kita tinggal Mhm. sama orang lain. Mhm. Gitu. Terus mungkin ini bisa dijawabkan oleh Anjali. How do you feel about getting educated in Korea? If you compare to the education you have been getting in Indonesia, like what do you think is the main difference? Hmm.
No, Contoh, that's mungkin hard. bisa kasih contohnya. Um, Lumayan sulit ya pertanyaannya. kemudian, Iya. I would say the professor here, Mhm. mereka itu benar-benar uh, on another level lah. Benar-benar prestasinya tuh banyak banget, kenalannya tuh banyak banget. Dan kemarin juga uh, bahkan mereka bukan cuma ngajar monoton aja di kelas gitu. Mhm. Kemarin ada profesor aku yang dari social entrepreneurship class, dia itu ngundang profesor dari Amerika buat ikut kelasnya dia buat ngajar juga 2 kali. Terus Mhm. ada juga yang kita ke exhibition dan kebetulan profesornya ternyata kenal pemilik-pemilik perusahaan Mhm. uh, AC-AC ini guys. Jadi jadi dia minta pemiliknya langsung yang jelasin soal produknya. Jadi mereka benar-benar profesional lah di bidangnya. Ya, itu salah satu apa perasaan like about how do you feel about getting educated in Korea. Mungkin itu salah satu apa perbedaan juga kalau dibanding dengan edukasi pendidikan di Indonesia. Dan juga ada yang tanya tentang English track. Eh, Contohnya untuk jurusan MSD dan ITM, mereka 100 untuk ITM-nya sendiri mereka 100% English courses. Jadi kalian walaupun tidak bisa bahasa Korea, masih bisa ikut ambil jurusan ini karena semua kursus akan diberikan dalam bahasa Inggris. Dan selain jurusan ini pun di jurusan lain masih ada courses yang diberikan dalam bahasa Inggris. Jadi ada lebih dari 400 kelas yang bisa kalian bisa pilih untuk kelas bahasa dalam bahasa Inggris. Oke, mungkin kita bisa menjawabkan satu pertanyaan terakhir. Mungkin Angela bisa pilih atau mungkin saya bisa pilih. Kakak boleh pilih deh, Kak. Oke, kebanyakan mengenai beasiswa sih. Jadi Bener. eh, di sekitar Angela banyak yang dapat beasiswa juga nggak? Lumayan, Lumayan. lumayan. Beberapa aku sempat ketemu juga mereka dapat dari GKS. Mhm. Eh, Lalu yang selain itu ada beberapa yang dapat karena academic scholarship, kayak yang udah ditunjukin juga kan ya. Mhm. Tuh. Oke, baik-baik. Sepatu. Mungkin untuk hari ini kita bisa selesai sekarang dan bentar ya, sebelum kita selesaikan, saya akan memperjelaskan tentang perks and benefit that you can get. Jadi untuk semua partisipan hari ini, kalau kalian sudah mengisi formulir yang sudah diberikan saat kami mulai, kami akan memberi sertifikat untuk attendees, certificate of attendees untuk semua peserta. Dan kedua, kami akan mengirim link di mana kalian bisa mendapat tes free Korean level test. Dan ketiga, kami akan memilih beberapa peserta dari hari ini untuk memberi konsultasi gratis untuk belajar di Korea dan juga untuk dapat beasiswa di Korea, khususnya di Seoul Tech. Dan keempat, kami akan melakukan raffle. Jadi, kami akan memilih 10 packs dari dari pertemuan dari webinar hari ini dan memberi free 1 month voucher untuk sekarang talk. Jadi sebelum kami selesai, mungkin kita kalau bisa nyalakan kamera dulu biar kami bisa foto bareng. Jadi jangan lupa untuk menyalakan kamera untuk foto bareng. Sebentar ya. Saya akan memberi waktu beberapa detik untuk menyalakan kamera. Jadi kami bisa foto bareng. Baik, kami foto bareng ya. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini dan juga terima kasih banyak Angela untuk penjelasannya dan juga untuk sharing your experience at Soltech. Untuk hari ini kita bisa selesai sekarang dan jika ada pertanyaan atau
ingin belajar di Korea, jangan lupa untuk follow Instagram kami dan juga mengisi formulir untuk mendapat konsultasi dari kami. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya dan kehadirannya hari ini. Bye-bye. Thank you semuanya. Thank you.